baik. Terima kasih kepada Bapak Dawa karena sudah menghadiri podcast dari Sekretariat Komisariat Hukum Unpas. Perkenalkan, saya Raihan Alfarici Pababari selaku komando kali ini. Saya Rido Dawa Mulkila selaku tamu undangan. Nah, Pres, gini, kan tema kali ini kan ada relevansi BEM dan HMI di era digital. Apakah gerakan mahasiswa masih punya gigi dalam mengawal kebijakan publik? Jadi memang terima kasih ya Pak PBB atas undangannya dan kawan-kawan komisariat HMI Hukum Unpas begitu. Memang persoalan bahwa hari ini organisasi di dalam ruang digital punya sumbangsi yang besar khususnya dalam membentuk bagaimana arus informasi dan juga arus opini publik, karena khususnya BEM sebagai organisasi internal kampus memang juga punya kapasitas yang cukup harus mumpuni berbicara tentang isu-isu itu. Begitupun dengan HMI begitu kan. Ya memang kenapa kemudian hari ini bahwa HMI harus hadir di ruang-ruang digital, karena konsekuensi daripada tentu saja berbicara tujuan HMI itu sendiri begitu di pasal 4 kan. Nah, bahwa kemudian juga usaha-usaha itu kan juga tercerna di pasal 5 begitu, dalam konteks anggaran dasar. Nah, bahwa peran HMI dan peran BEM hari ini di dalam ruang digital sangat banyak metode implementasinya gitu. Ya, hari ini mungkin ini juga salah satu bentuk daripada metode HMI untuk juga bisa masuk ke ruang digital, bukan hanya sekedar wacana-wacana publik, tapi juga diskusi seperti YouTube ini juga perlu kemudian menjadi wacana baru ke depan untuk bahwa HMI bisa menjawab persoalan di era digital hari ini. Itu sih untuk kemudian kenapa juga hari ini kita khususnya BEM, HMI, semua organisasi apapun itu harus bisa bertransformasi bersama ruang-ruang digital. Itu. Nah, dari pemaparan tadi apa yang menjadi tantangan dari HMI itu sendiri atau enggak BEM dalam menanggapi isu-isu yang beredar dalam media digital gitu? Tentu setiap masa punya tantangannya begitu. Hari ini HMI dalam masa yang juga cukup baru tantangannya begitu, berbicara ruang digital yang mungkin semakin bebas. Tapi prinsipnya adalah kalau berbicara tantangan apa begitu, sebetulnya adalah kalau hari ini adalah kesiapan. Sejauh mana kawan-kawan HMI hari ini siap untuk juga bisa mengawal isu-isu yang akan bisa relevan dengan sosial media. Karena berbicara tentang media sosial atau dunia digital hari ini adalah berbicara influence begitu, bicara pengaruh seberapa banyak followersnya begitu kan. Itu mungkin basicnya, tapi pada prinsipnya tantangannya adalah sejauh mana anak-anak HMI ini bisa mengoperasionalkan ruang-ruang digital ini dengan maksimal. Sederhana, mungkin ada stigma yang mungkin hari ini masih berkembang bahwa HMI atau organisasi-organisasi cenderung terstigmakan kolot begitu, dalam artian kolot itu ya tidak update terhadap hal-hal transformasional di ruang digital. Maka sebetulnya pengembangan yang paling bisa kita lakukan adalah tantangan itu bisa kita jawab dengan upskilling atau pengembangan skill-skill yang mungkin dibutuhkan di ruang digital. Tidak hal literasi digital, pengembangan potensi usaha ataupun potensi apapun itu yang mungkin punya peluang besar untuk bisa dimanfaatkan oleh HMI hari ini. Terus organisasi sosial. Nah, mengingat kawan-kawan tuh sudah menyampaikan informasi banyak tempat. Nah, bagaimana caranya tuh ini bisa menjadi perspektif khas untuk memilah mana yang bisa memilah yang dimana data-data ini sumber ini valid atau enggak untuk dalam banyaknya arus globalisasi tentang data-data yang masuk, komentar memiliki yang benar, itu yang salah, oh ini hoax, nah seperti itu. Ya betul, jadi memang di tengah tempuran informasi yang banyak, kita didorong untuk selektif dan juga punya kepekaan literasi digital yang kuat, karena di era 5.0 ini memang bahwa selain daripada skill membaca secara sederhana atau secara biasa, kita juga
harus punya kapasitas atau IQ atau SQ yang kemudian relevan untuk bisa memahami setiap instrumen informasi yang ada di ruang digital. Itulah kemudian hari ini tantangan kita juga, bahwa banyak sekali informasi-informasi yang tidak kredibel, dan juga banyak sekali informasi yang juga tidak punya bobot muatan. Akhirnya mungkin secara psikomotorik ataupun secara reaktif kita dorong untuk menyerap informasi banyak, tapi near information atau near substansi dan juga tidak punya relevansi yang signifikan terhadap apa yang kita bicara tentang. Inilah kemudian arus informasi ini juga harus kita bisa selanjutkan, dan kadar-kadar HMI rasanya nampaknya begitu punya kapasitas intelektual dan juga kapasitas yang mumpuni untuk bisa melihat dan menilai setiap arus informasi yang beredar hari ini. Dan bukan hanya harus, tapi wajib bagi kadar HMI untuk bisa mensortir, berbaca isu-isu informasi yang tidak relevan atau tidak punya. Nah, terima kasih atas tanggapannya, Pres. Nah, di pertanyaan selanjutnya itu mungkin sejauh mana kepercayaan publik tentang mahasiswa, apalagi BEM ya, dan mungkin seorang aktivis dari HMI tentang ngebaca pergerakan demo kemarin, Pres. Apalagi dengan 7 tuntutan yang dilempar oleh Universitas Pasundan. Ya, memang posisinya adalah bahwa kepercayaan publik itu terus harus kita hadirkan di tengah juga bahwa pemerintah punya alat kekuasaan untuk mendegradasikan dan menihilkan setiap aspek kepercayaan terhadap khususnya gerakan yang ada di mahasiswa ataupun di masyarakat pada umumnya. Nah, mungkin adalah berbicara hari ini, kepercayaan ini tentu tidak jauh dari berbicara tentang konsistensi membangun gerakan. Karena upaya-upaya tentang perjuangan ini juga harus dibangun bersifat panjang, bahwa karena proses ketidakadilan ini kan bukan hanya terjadi secara momentuman bulan atau 3 bulan sekali, tapi posisinya adalah ketidakadilan itu selalu terjadi di Republik ini setiap detik ataupun setiap menit. Maka upaya-upaya bahwa membangun kepercayaan publik itu butuh komitmen dan juga butuh konsistensi berbicara bagaimana teman-teman HMI dan teman-teman organisasi lainnya berbicara komitmen itu. Sederhana bahwa hari ini juga banyak sekali demo yang ditunggangi begitu. Itu juga di tengah arus bahwa kondisi ini juga sebetulnya mau tidak mau kan gerakan itu dibeli dan dijual bukan hanya oleh organisasi kemahasiswaan, tapi oleh aparat-aparat negara yang hari ini hadir di ruang-ruang gerakan kita. Itu sih. Oh. Nah, bagaimana strategi kolaborasi antara aksi di media sosial dan aksi di nyata gitu? Sebetulnya memang efektivitas berbicara konsolidasi itu selalu berbicara di dunia nyata, walaupun kalau berbicara sumber informasi media sosial punya powernya sendiri, tapi pada akhirnya kalau berbicara aksi nyata itu sebetulnya relevansi paling relevan adalah di dunia nyata mau tidak mau begitu. Karena seramai apapun di sosial media, tapi kalau implementasi di lapangan dan di kehidupan realnya tidak terjadi atau tidak dilaksanakan, itu tidak akan menjadi apapun selain daripada nyanyian bising di TikTok atau Instagram saja begitu. Itu sih. Nah, Pres, mungkin tanggapan dan penutupnya mungkin. Terima kasih ya. Mungkin untuk tanggapan dan penutup adalah bahwa setiap upaya daripada proses-proses hari ini bertransformasi setiap organisasi yang ada di ruang lingkup mahasiswa ataupun masyarakat umum butuh prinsipnya adalah butuh kepekaan terhadap semua kondisi perkembangan zaman. Karena mau tidak mau kita harus ditekan dan juga didorong untuk bertransformasi, bahwa HMI maupun BEM ataupun organisasi-organisasi lainnya ditekan untuk peka dan juga responsibilitas tinggi terhadap dinamika zaman, berbicara informasi, ruang digital ataupun literasi digital dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia maya hari ini. Karena bahwa sebagian perjuangan kita mungkin hari ini sudah setengahnya ada di ruang digital, bahwa hari ini jika kemudian kita tidak komit dan tidak punya kepekaan terhadap ruang digital, maka setengah dari para perjuangan kita hilang begitu saja ditelan oleh algoritma lainnya. Maka sebagai penutup begitu, untuk mengajak kepada seluruh kader-kader HMI bahwa teman-teman harus juga peka dan juga harus mulai melatih diri untuk punya soft upskilling atau soft skilling, punya kapabilitas berbicara di dunia maya. Karena mau tidak mau, kalau mau HMI tetap eksis dan juga relevan, sosial media adalah kunci awal untuk bisa teman-teman menyalurkan semua gagasan dan juga ide-ide teman-teman yang hari ini hadir
di ruang-ruang fisik. Itu sih mungkin sebagai penutup. Terima kasih kepada Komisariat Hukum Unpas atas diskusi dan juga tempatnya untuk kemudian bahwa hari ini komitmen HMI Hukum Unpas untuk berbicara aplikasi daripada implementasi transformasi untuk berbicara rollout digital itu hari ini komitmennya sudah nyata, tinggal kemudian teman-teman meningkatkan dan juga berkembang lebih baik.